Tapi gue mulai saat ini, detik ini, dimanapun ada kopdar Sobat Ngarit, mohon foto atau banner yang ada mukanya Gung Ayu jangan dipasang. Walau Mas Yun tidak bisa hadir, tapi Gung Ayu bisa hadir. Sekiranya Mas Yun bisa hadir, Gung Ayu tidak bisa hadir, tidak apa-apa, ada perwakilan. Oke, jumpa lagi teman-teman. Ternyata apa yang saya bahas kemarin di video sebelumnya itu sempat juga menjadi perhatian Gung Ayu sendiri, teman. Gung Ayu menanggapi apa yang sedang terjadi saat ini, teman, berkaitan dengan Kopdar Tuban minggu kemarin. Rasa-rasanya memang menjadi hal yang penting bagi Gung Ayu untuk menanggapi, karena secara langsung Gung Ayu hadir di situ, teman. Dan yang terpajang di situ adalah foto Gung Ayu. Dan persepsi yang muncul akan bermacam-macam ketika memang kacamata yang kita gunakan itu kacamata negatif, pemikiran negatif, penilaian negatif, teman-teman. Padahal kalau kita perhatikan, memang murni kedatangan Gung Ayu adalah sebagai tamu, sebagai bagian dari Sobat Ngarit Nusantara. Bahkan sampai hari H pelaksanaan, teman-teman WSL, teman-teman Sobat Ngarit di Tuban itu tidak mengetahui kalau akhirnya Gung Ayu akan hadir, teman-teman. Duduk sama rata, berdiri tanpa raja, biarkan orang berkata apa, Sobat Ngarit bermental baja. Betul sekali. Mohon maaf ya buat saudara-saudara Sobat Ngarit semuanya, mungkin yang mempermasalahkan tentang bendera. Jujur gue nggak tahu masalah bendera itu, tapi gue mulai saat ini, detik ini, dimanapun ada kopdar Sobat Ngarit, mohon foto atau banner yang ada mukanya Gung Ayu jangan dipasang, jangan dipasang di kopdar tersebut. Walaupun banner apapun itu, gue mohon sekali jangan pernah pasang fotonya Gung Ayu, gambarnya Gung Ayu. Pasang logo kalian masing-masing wilayah. Iya, makasih Kak Dayu, hati-hati ya. Ini ditarik-tarik. Iya. Dadah. Gue mohon dengan sangat, walaupun ya kalian sayang sama Gung Ayu atau nggak ngefans sama Gung Ayu, mungkin Gue mohon dengan sangat jangan pernah pasang fotonya Gung Ayu di kopdar-kopdar wilayah kalian. Walaupun itu bukan banner Sobat Ngarit sekalipun, jangan. Oke? Selamat pagi. Maksud apapun, gak ada Gung Ayu niatnya untuk merebut Sobat Ngarit Nusantara, apalagi Gung Ayu tetap keluarga Sobat Ngarit. Gung Ayu tidak mau kedudukan apapun di keluarga Sobat Ngarit Nusantara. Gung Ayu pengen jadi keluarga aja. Gung Ayu bukan mau merebut lah, mengambil kekuasaan Sobat Ngarit lah, enggak, sama sekali enggak. Gung Ayu tujuannya Gung Ayu datang ke kopdar wilayah yang mungkin Gung Ayu hadiri kemarin. Gung Ayu cuma pengen
melihat keluarga Sobat Ngarit, keluarganya Bung Ayu selagi Bung Ayu masih bisa ke sana. Dan apa ya, biar kalian juga tahu Bung Ayu tuh kayak gimana sih, biar kalian gak tahu Bung Ayu di sosmed aja gitu. Probolinggo minta maaf. Enggak, Probolinggo nggak salah sama sekali. Bung Ayu cuma, ya mungkin ada beberapa orang yang tidak suka, ya sudah, kita ambil jalan tengah, nggak usah. Oke? Kalau untuk dipasang di rumah atau nggak di mana, nggak apa-apa, terserah. Kalau untuk di kopdar, sebaiknya jangan. Bung Ayu minta tolong untuk jangan, karena Bung Ayu merasa Sobat Ngarit itu bukan Bung Ayu tuh ngerasa Bung Ayu tuh emang nggak punya kedudukan apapun di sana yang spesial. Bung Ayu hanya Sri Kandi di sini dan banyak Sri Kandi lainnya juga. Sampai di sini saya berharap teman-teman bisa mengerti, bisa paham. Karena tidak sedikit yang berasumsi bahwa dengan menonjolnya Gung Ayu, baik itu di kalangan teman-teman Sobat Ngarit maupun ketika live sebagai Sri Kandi, itu ada persepsi yang menjurus arahnya ke hal yang negatif, teman-teman. Berasumsi bahwa Gung Ayu berkeinginan untuk merebut Sobat Ngarit dari Mas Iyun. Apalagi kegaduhan yang terjadi seolah-olah itu terjadi antara Sobat Ngarit Bali dengan teman-teman yang ada di Jawa Timur. Itu dua hal yang berbeda, teman. Dan saya yakin tidak ada keinginan dari teman-teman Sobat Ngarit di Bali untuk dalam tanda kutip mengkudeta Sobat Ngarit. Apalagi sosok seorang Gung Ayu dengan kepribadian yang saya yakin teman-teman sendiri paham bagaimana Gung Ayu bersikap, bagaimana tutur katanya, bagaimana pandangan ke depannya, bagaimana Gung Ayu menyikapi setiap ada masalah. Tidak ada terpikir sedikit pun saya rasa dari Gung Ayu untuk dalam tanda kutip mengkudeta atau ingin menguasai Sobat Ngarit. Pemikiran-pemikiran, maaf saya sampaikan, picik yang banyak bertebaran di viti-viti, seolah-olah merasa paling berjasa di Sobat Ngarit, merasa paling peduli di Sobat Ngarit. Pertanyaannya, apa yang sudah mereka lakukan untuk Sobat Ngarit? Selain membuat kegaduhan. Tidak satu dua viti, bahkan maaf kata ini, ada teman-teman yang memang menjadi public figure di kalangan teman-teman Sobat Ngarit, dengan entengnya membuat viti, membuat sindiran-sindiran ke teman-teman Sobat Ngarit yang lain. Sungguh tidak etis, teman-teman. Bukannya membuat suasana menjadi damai, tenang, nyaman, Sobat Ngarit menjadi kompak lagi, tetapi menimbulkan banyak persepsi, menimbulkan banyak pertanyaan, saling curiga. Apa yang didapat dari situ, teman? Tidak ada. Apa yang disampaikan Gung Ayu, saya rasa itu bagian kecil dari sekian banyaknya problem yang ada di Sobat Ngarit yang memang harus sama-sama diselesaikan, teman. Banyak Sri Kandi lainnya juga. Gue nggak mau Gung Ayu tuh diutamakan di sana, terlalu dipandang atau apalah. Gung Ayu pengen jadi orang biasa aja yang hadir ke sana, sama seperti teman-teman yang hadir, yang dari wilayah lain hadir ke kopdar
masing-masing wilayah. Nggak apa-apa, silakan untuk teman-teman yang mau untuk teman-teman mungkin sengkuni yang mau hujat Ngoyo, nggak apa-apa kok. Ngoyo tak apa-apa banget. Ngoyo terima, mungkin itu salah satu, ada yang saran, mungkin ada yang nggak suka sama Ngoyo ya. Ngoyo tidak bisa memaksa orang untuk semuanya suka sama Ngoyo. Tapi kalian bisa lihat aja gimana Ngoyo sayang keluarga Sobat Ngarit. Ngoyo tuh pengen kayak apa namanya, kayak kemarin ya, Ngoyo emang bikin prank. Ngoyo pengen biar teman-teman sana tuh terkejut gitu, jadi bisa membangkitkan semangatnya keluarga Sobat Ngarit lagi. Mungkin karena kehadirannya Ngoyo, jadi mereka sedikit senang, biar mereka tuh semangat. Putri live teman. Kalau Mas Yun nggak bisa hadir, tapi Ngoyo bisa hadir. Sekiranya Mas Yun bisa hadir, Ngoyo nggak bisa hadir, nggak apa-apa, ada perwakilan. Nggak apa-apa Ngoyo, nggak apa-apa dihujat, nggak apa-apa banget. Tahu juga Mas Yun banyak yang hujat, apalagi Ngoyo kan. Kalau teman-teman sadari, sebenarnya yang menjadi sosok panutan dari Gungayu adalah Mas Yun sendiri teman. Dari awal ketika Gungayu mulai dipandang sebagai Sri Kandi Sobat Ngarit, dia tidak pernah lepas dari tutur kata Mas Iyun yang memberi motivasi, memberi semangat. Itu menjadi tolok ukur dari apa yang dilakukan Gungayu di wadah Sobat Ngarit teman-teman. Disadari atau tidak, meskipun banyak yang berasumsi bahwa Mas Iyun mencoba menjauhi Gungayu, Mas Iyun tidak begitu merespon apa yang dilakukan Gungayu. Pemikiran-pemikiran seperti itu sebenarnya menurut saya pribadi temannya tidak pantas untuk diungkapkan menjadi sebuah fiti atau di kolom-kolom komentar. Karena kalau kita lihat terakhir kali Gungayu komal dengan Mas Iyun ketika serangan bertubi-tubi diarahkan ke seseorang yang di Kalimantan, begitu banyak nasihat dari Mas Iyun, begitu banyak permintaan dari Mas Iyun. Begitu juga sebaliknya, ada beberapa permintaan dari Gungayu ke Mas Iyun. Kita lihat mereka berdua saling support teman. Memang Mas Iyun jarang sekali menyampaikan segala sesuatunya secara terbuka. Tetapi dari apa yang kita lihat, dari sosok Gungayu, dari sosok Mas Iyun, paling tidak kita bisa melihat karakter mereka masing-masing teman. Bagaimana mereka menjalin persaudaraan. Dan bahkan ini satu hal temannya, masih banyak yang berasumsi bahwa Gungayu pernah mengecewakan Mas Iyun, Gungayu pernah meninggalkan Mas Iyun. Silahkan cari jejak digital yang valid teman-teman. Apa yang pernah disampaikan Mas Iyun itu murni guyonan, murni gimmick. Dan semuanya sudah diklarifikasi oleh Mas Iyun sendiri, Gungayu, bahkan ibu dari Gungayu teman. Di kolom-kolom komentar video-video saya pun masih banyak yang berasumsi seperti itu. Padahal itu jauh dari kebenaran teman. Gungayu tidak pernah meninggalkan Mas Iyun dan tidak pernah menjalin hubungan spesial dengan Mas Iyun. Murni
bersaudara di media sosial, teman. Mereka saling support. Ya intinya kita tetap jaga silaturahmi, kekeluargaan kita. Apa namanya? Ya intinya keluarga Sobat Ngarit jangan pecah lah. Moyo bakal lakuin apa yang terbaik buat keluarga Sobat Ngarit selagi Moyo bisa. Silaturahmi tanpa batas. Iya, kita di keluarga Sobat Ngarit ini kan kita tujuannya mencari saudara, mencari teman, kenal dari kalian yang nggak kenal kita, jadi kenal gitu. Jadi banyak mungkin dapat pelajaran, dapat pengalaman, dapat momen, dapat teman, dapat saudara yang sekiranya dulunya cuma aduh nggak ada teman nih ajak ngobrol, sekarang ada di TikTok, bisa dengan Komal, bisa curhat sama teman-teman walaupun kita nggak kenal, tapi keluarga Sobat Ngarit gitu. Dalam sekali sebenarnya teman kalau bisa memahami apa yang disampaikan Gung Ayu. Dalam sekali. Jangan segala sesuatunya dinilai dengan kacamata negatif, teman. Karena apa yang ada di dalam pikiran kita itu mencerminkan hati kita yang sebenarnya, teman. Bagaimana kita melihat segala sesuatu itu adalah cerminan dari diri kita sendiri. Itu yang perlu dipahami. Entah itu melalui tappingan, melalui komentar apapun, teman. Jadi, ya paling tidak kita belajarlah bagaimana menghargai pendapat, menghargai orang lain. Kita cross check segala sesuatu sebelum kita menghakimi tindakan orang lain, teman-teman. Oke, saya rasa cukup. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dari Gung Ayu menjadi sesuatu yang positif untuk kita semua, teman. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam Sambabatan. Srek, srek, srek.